Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qur'an al-Fatihah wa sallallahu ila hadatin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram. Summa hadatul Imam Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Al-Suidi wa Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi. Summa ila riwayat Sayyidi Syekh Naki Haji Hasan Zamzam wa Sawajah Mu'azimatir wa Summa arwah Nabi Abdullah bin Musin Asma bin Taha bin Masjid Walid Nabi Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sigab bin Nabi Ma'ali Suma ila Ra'al Abdurrahman Syekh Bisan Al-Mazal Yaji Munyahil Marus bin Ali wa Gila Berisi bin Abu Yari Magaji Halmi bin Abdul Mubin Suma ila Arwah Walidin Haji Adil Marzuki bin Adil Gaji Marzuki wa Jadi Adil Gaji Marzuki bin Adil Guru Abdul Ghani wa Jadi Adil Guru Abdul Ghani bin Guru Syari'an wa Jadi Adil Guru Syari'an bin Adil wa Jadi Adil Haji Haji bin Adil Haji Basi wa Jadi Haji Muhammad bin Haji Muhammad Zainudin وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذريتهم جميعا ثم نرم شيخنا ومشيخنا ومشيخكم ومشيخكم ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع من أمر مسجد جميع بيت الرحمن سابقنا ورحيقنا جميعا قبورهم من بهذه القرية جميع قبورهم من بهذا البلد من المسلمين والمسلمات وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن ولتك الشفاء بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan kudrah dan iradahnya kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus nikmat iman, Islam, sehat serta panjang umur. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini yang Allah berikan kepada kita menjadi wasilah agar kita senantiasa terus istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda junjungan alam Sayyidil Arabi wal Ajam Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Melanjutkan dalam kajian tafsir dalam surat yang baru, itu Suratul Bayyinah. Suratul Bayyinati itu madaniyatun. Surat Bayyinah adalah surat yang diturunkan di kota Madinah. Wa ayatuha, dan adapun ayat-ayatnya Suratul Bayyinah itu samanin, ada 8. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun, tidak ada siapa alladzina, orang-orang, kafaru yang kufur, siapa alladzina min ahlil kitabi, dari golongan ahlil kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, ay abadatil asnami, yaitu orang-orang yang menyembah berhala, itu munfakina, orang yang berlepas diri, hatta ta'tiyahum, sehingga datang kepada mereka apa al-bayyinatu, bukti atau dalil, ayat al-hujjatu, yaitu dalil hujjah, al-wadihatu, yang jelas, wahiyah, dan adapun dalil tersebut ialah Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita bahwasanya golongan ahlil kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani, karena diberikan kepada mereka kitab-kitab Allah, dan juga orang-orang musyrik. Orang musyrik ialah orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang menyembah berhala. Mereka semua akan terus dalam agama mereka. Mereka akan terus berada di dalam keyakinan mereka, tidak akan melepaskan diri dari agama mereka, sehingga datang kepada mereka sebuah bukti yang sangat jelas. Bukti yang dikendaki dalam ayat ini dikatakan oleh beliau ialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang Yahudi tetap dalam Yahudinya,
Orang yang memeluk Nasrani berada dalam Nasraninya. Orang kafir Quraisynya, orang-orang yang menyekutukan Allahnya juga tidak akan berpindah dari agama mereka. Ketika nanti datang kepada mereka tepat Nabi di umur 40 tahun, baru antara satu dengan yang lainnya ada yang berselisih, ada yang beriman, ada yang tetap dalam agama mereka. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Bayinah bukti itu ialah seorang rasul, seorang utusan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yatlu yang membaca suhufan akan suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran wahyu mutahharat yang disucikan minal batili dari perkara yang batil. Fiha di dalam lembaran-lembaran wahyu tersebut kutubun terdapat hukum-hukum ay ahkamun yaitu hukum-hukum maktubatun yang ditulis qayyimatun yang telah lurus yang sangat-sangat jejak. Artinya Nabi kita nanti ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita membacakan ayat Quran kepada mereka, yang mana isi dalam ayat Al-Quran sebagiannya terisi dengan hukum-hukum Allah. Ada yang menjelaskan halalnya, ada yang menjelaskan haramnya. Sebagian besarnya adalah cerita-cerita Nabi terdahulu. Jadi dalam ayat tadi kita bisa pahami bahwasanya Nabi kita jauh-jauh hari sudah diberitakan dalam kitab Taurat dan Injilnya. Dijelaskan sifat-sifat Nabi kita di dalam kitab-kitab tersebut. Tetapi dengan hasudnya, dengan dengkinya, orang Yahudi ini menghapus beberapa sifat Nabi yang ada dalam kitab Tauratnya, agar pengikut-pengikut mereka tidak masuk ke dalam agama Islam. Bahkan bukan hanya sifat Nabi, beberapa sahabat dan juga sifat-sifat mereka, perjuangan mereka pun ternyata tertulis dalam kitab-kitab mereka. Nah, dalam hal ini menjadi bukti atas dikabulnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana ketika Nabi Ibrahim telah meletakkan istrinya dan juga putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam di sekitar Ka'bahnya. Kemudian dalam beberapa waktu ketika Nabi Ismail alaihissalam itu sudah dewasa, Nabi Ibrahim kembali lagi ke kota Mekahnya. Dan setelah itu Nabi Ibrahim berkata dalam doanya, Rabbana ba'ats fihim rasulan minhum, ya Allah utuslah kepada mereka, itu penduduk-penduduk Mekah, seorang rasul yang lahir dari golongan mereka sendiri. Terbukti Nabi kita itu lahir dari jalur Nabi Allah Ismail alaihis salam, yang mana yatlu alaihim ayatika, yang mana seorang rasul tersebut nanti akan membacakan atas mereka ayat-ayat engkau, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan mereka kitab, wal hikmata, dan hikmah, yang dikehendaki hikmah adalah hukum-hukum, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka dari kemusyrikan. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mulia dan zat yang maha bijaksana. Berarti sudah berapa ratus tahun itu doanya Nabi Ibrahim dikabul pas nanti Nabi diangkat menjadi rasul. Berarti inilah yang dikehendaki ulama, bahwa pengijabahan doa itu nggak mesti halan, nggak mesti saat itu. Ada kalanya ma'alan, ada kalanya diijabahnya doa kita itu yang akan di masa yang akan datang. Bahkan berapa banyak daripada anak ataupun cucu merasakan nikmat dalam hidup sebab doa dari orang tuanya ataupun dari kakeknya. Di dalam kitab Mafahim Yajibu Atusoha karangan dari Syed Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, beliau mengutip satu hadis di sana bahwasanya tidak bisa dikatakan seseorang itu hidupnya enak, hidupnya dalam keadaan sejahtera, terkecuali di sana ada riyadhah, terkecuali di sana ada hasil ibadah yang dilakukan orang tua ataupun kakeknya. Jadi dengan kegigihan orang tuanya dalam beribadah,
kegigihan kakeknya dalam melaksanakan ibadah, ternyata untungnya bukan buat kakek itu sendiri, bukan buat bapaknya itu sendiri, bukan buat ibunya itu tersendiri, ternyata bisa bermanfaat untuk keturunan-keturunan mereka. Dan kami menyaksikan secara langsung ketika kami masih mukim di daerah Luluiyang, itu kami silaturahmi dengan pamannya teman kami. Ya. Ketika mampir di sana, kami lihat rumahnya mewah, megah rumahnya. Setelah beberapa waktu kami tanya dengan pamannya, "Paman, bisa usaha maju seperti ini, usaha apa?" "Usaha emas," katanya. Ya, oh pantesan dalam hati kami dia kaya. Tapi beliau melanjutkan, "Nah, kalau saya itu bisa hidup enak seperti ini, aslinya bukan karena usaha emas itu sendiri. Ternyata dulu orang tua kami itu setiap harinya nggak lepas sholat duha. Setiap harinya sholat duha. Tapi manfaat sholat duha itu, fadilah sholat duha itu tidak diberikan oleh Allah kepada bapak saya. Dan saya rasakan ibadah sholat duhanya, manfaatnya buat saya. Tapi kadang kan kita jadi bapak egois, saya ibadah buat saya sendiri, kan gitu. Ya nggak mahal, ngapain ntar anak mah kerja sendiri. Dan ini pun sama persis apa yang dikatakan orang tua kami dulu. Ya, jauh-jauh sebelum wafat, mungkin 2 tahun sebelum wafat, beliau pernah mengatakan kepada kami, "Enggak, Abi itu udah riyadhah buat anak keturunan Abi. Ya, Abi udah puasa, Abi udah zikir untuk anak-anak Abi. Nah sekarang gimana caranya Iga riyadhah buat anak-anak Iga?" Ya, baru kami pikir, oh iya, ternyata kami rasakan hidup sekarang lebih nikmat ketika almarhum masih ada. Bukan berarti almarhum meninggal untung buat kami, bukan. Akan tetapi kami rasakan, oh ibadah yang beliau lakukan, riyadhah yang beliau lakukan, ternyata sebagian daripada itu nikmatnya, hasilnya itu kami rasakan. Bahkan kami mengatakan juga kepada ibu kami, "Ini perasaan setelah Abi nggak ada, itu apa-apa yang kita pengen seakan-akan ada. Ya nggak mau beli ini ada, mau beli itu ada." Mungkin sebagian bapak-bapak di sini mengetahui daripada ekonomi orang tua kami, ya enggak? Ya dulu saking nggak adanya itu ubi kakek kami yang ada di samping rumah kami itu jadi makanan sehari-hari, saking nggak adanya. Bahkan kami ingat masih sekolah di SD Bambu Kuning ini bayaran Rp5.000 nunggak 6 bulan. Saking susahnya, ya, saking parahnya beliau waktu itu zaman beliau. Dan ternyata upaya ibadah yang beliau lakukan, puasa yang beliau lakukan, terutama jamaahnya, yang kami lihat beliau nggak pernah putus dari zaman mudanya. Oh ini ternyata yang dikendaki dalam Al-Quran, ya, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah. Ya, sebagai jawaban, kami yang ngurus kalian. Ternyata kalian di sini dikendaki bukan hanya kalian yang wafat, tapi juga istri anak kalian yang masih hidup, kami yang mengurus langsung, kata malaikat, dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah bekerja hati ketika kita berdoa sampai sekarang belum dikabul. Mungkin belum sekarang, nanti sebelum wafat mungkin doa kita dikabul. Ya, atau sampai sekarang kita doa, "Ya Allah, saya pengen umroh." Sampai sekarang belum umroh karena nabung kepocel lagi. Mungkin nanti ke depannya kita belum bisa umroh, mungkin saja, tapi kita berharap semuanya bisa berangkat ke sana, bisa haji ke sana. Ya bagi berita sekarang nambah naik tuh haji, ya. Oh mungkin ke depannya kalau misalnya kita nggak bisa berangkat, anak kita bisa berangkat, badalin kita. Ya nggak, dengan umrohnya atau dengan haji. Nah itu hasil daripada doa. Jadi jangan pernah putus asa untuk berdoa terus. Setiap habis sholatnya berdoa. Apapun yang menjadi kebutuhan kita di dunia, mau itu kecil kek, mau besar kek urusan kita, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin seyakin-yakinnya doa kita benar-benar didengar oleh Allah. Yakin seyakin-yakinnya doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai ada ucapan ketika kita sudah lama berdoa, kita mengucapkan, "Saya sudah lama berdoa kok belum dikabul." Nah kata Nabi dalam hadisnya ini termasuk istijal.
yaitu minta buru-buru. Sedangkan salah satu tidak dikabulnya doa sebabnya ialah istijab, yaitu minta buru-buru. Dengan ada ucapan dalam keseharian kita, saya sudah berdoa sekian tahun, saya sudah berdoa sekian bulan, kok sampai sekarang belum dikabul, itu ternyata menjadi penyebab doa kita tidak dikabul. Jadi terus sudah berdoa, ya, kecuali doa kita itu bayar, doa kita gratis, minta sebanyak-banyaknya, apalagi urusan kita banyak, ya, baik urusan akhirat juga urusan dunia. Terbukti dalam hal ini dalam ayat Quran, Nabi Ibrahim jauh-jauh hari minta agar diutus di kota Mekah nanti seorang rasul yang membacakan kepada mereka kitabnya Allah, mengajarkan mereka tentang syariat-syariat Allah. Ternyata dikabulnya beratus-ratus tahun. Kemudian setelah itu Allah lanjutkan, wa ma tafarraqa, dan tidak berpisah-pisah siapa alladzina, orang-orang utu yang diberikan siapa alladzina alkitaba akan kitab, fil imani, di dalam iman bihi dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, terkecuali setelah datang kepada mereka sebuah bukti, yaitu adalah nabi kita atau Al-Qur'anul Karim. Jadi ketika nabi kita diutus, diberi wahyu kepada dirinya Al-Quran, baru yang Yahudi, yang Nasrani mulai itu berpisah, ya, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Begitu juga orang-orang musyriknya yang di kota Mekah, dari kafir-kafir Quraisynya, ya, ada yang iman, ada yang tidak iman. Dan orang yang beriman pada zaman itu, imannya tidak ada yang bisa mengalahkan, imannya akan terus berada di atas, imannya akan menjadi iman yang unggul. Meskipun orang yang hidup setelahnya, zaman tabi'in, tabi'in atau setelahnya, itu ibadahnya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak, tetap imannya sahabat itu tidak ada yang pernah mengalahkan, kecuali atasnya itu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita pikirkan contoh, ya, saat ini kita memeluk agama Islam, ini kita seandainya saja ada agama baru dan dikatakan itu agama yang benar, agama yang terakhir, sedangkan kita, bapak kita, kakek kita sudah memeluk lama agama umumnya kita menolak, karena ajaran benar adalah ajaran Islam. Bagaimana pada zaman itu orang Arab yang dengan kerasnya, wataknya yang begitu seperti batunya, dimasukkan ajaran baru, ajaran agama Islam sebagai agama yang terakhir, tentunya goncang mereka. Sehingga beberapa dari orang kafir Quraisy mengatakan bahwa nabi kita orang gila, nabi kita tukang sihir. Bahkan ada yang mengatakan nabi kita itu dukun, karena bisa memasukkan sebagian daripada orang kafir Quraisy ke dalam agama Islam. Begitu juga orang Yahudi dan Nasraninya sama persis, ya. Ketika mereka tahu bahwasanya nabi yang terakhir adalah nabi kita yang akan diutus di akhir zamannya, ketika diutusnya nabi kita, diangkatnya nabi kita menjadi rasul, sebagian ada yang beriman, sebagian ada yang tidak beriman. Nah kemudian kok ada orang Yahudi itu di kota Madinah, padahal asalnya orang Yahudi itu berada di daerah Syam. Oh ternyata memang orang Yahudi dari dahulunya sudah membaca dalam kitab mereka bahwa nanti ada seorang rasul yang berdakwah di daerah yang dingin pada malam harinya, yang subur tanahnya. Setelah diteliti itu adalah kota Madinah. Berharap orang-orang Yahudi tersebut nanti yang akan pindah ke kota Madinah lahir dari keturunan mereka nabi yang terakhir. Nyatanya nabi yang terakhir bukan dari golongan mereka, melainkan dari jalur Nabiullah Ismail alaihissalam yang lahir di kota Mekah. Berarti dengan hal ini mereka sudah tahu bahwa nanti di akhir zaman akan lahir seorang nabi. Apalagi dalam beberapa kitab itu ketika nabi kita lahir, itu orang Yahudi yang berangkat ke Mekah banyaknya bukan main, mencari bayi tersebut. Dengan ciri-cirinya sudah ada, dengan sifat malamnya sudah ada. Berarti memang sudah diterangkan dalam kitab-kitab mereka. Tapi karena hasutnya, karena dengkinya, akhirnya sebagian dari mereka itu tidak mau iman kepada nabi kita, karena merasa agama mereka lebih tinggi dan nasab mereka lebih tinggi.
Dan mereka adalah orang yang terpilih. Padahal mereka sebagai orang terpilih pada zamannya ketika Nabi kita diutus, tetap yang terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam ayat Al-Quran pun dikatakan bahwasanya orang-orang Yahudi terdahulu itu ketika perang, mereka tuh bertawasul kepada Nabi kita dengan doa mereka dalam setiap perangnya. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bihaqqin nabil ummi alladhi wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhir zaman illa an tansurana alaihim. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada Engkau dengan perantara dengan kemuliaannya Nabi yang bersifat ummi yang Engkau telah janjikan kepada kami untuk mengeluarkan Nabi tersebut di akhir zaman, terkecuali Kau menolong kami di dalam memerangi orang-orang kafir. Nah, dalam doa ini berarti menunjukkan sekali lagi bahwa mereka sudah tahu nanti akan diutus di akhir zaman seorang nabi, tapi mereka meyakini nabi akhir zaman itu akan lahir dari golongan mereka. Karena setelah Nabi Allah Ishaq alaihissalam, tidak ada nabi yang keluar dari jalur Nabi Ismail alaihissalam, semuanya dari Nabi Ishaq. Ya, sampai Nabi Isa alaihis salam. Dan mereka kaget, ternyata nabi yang terakhir bukan dari jalur mereka, melainkan dari jalur orang Arab, yaitu dari jalur Nabi Ismail alaihis salam. Sehingga dengan irinya, dengan dengkinya, sebagian dari mereka tidak mau iman kepada nabi kita. Dan hasud ini, kedengkian ini yang mereka simpan dalam hati mereka berimbas kepada kemunafikan mereka nanti ketika Nabi dakwah. Apalagi nanti ada pemimpin yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, itu pemimpin orang munafik. Zahirnya Islam tapi batinnya kafir. Berarti hatinya rusak sudah mereka. Karena dengkinya, karena irinya, karena hasudnya. Dan jangan sampai dengan pelajaran seperti ini, yang mana kedengkian itu ternyata bisa menghalangi kita untuk mendapatkan kebaikan. Dan kedengkian itu muncul dari rusaknya hati. Nah, rusaknya hati ternyata dikatakan oleh Imam Hasan Basri yang terkutip dalam kitab Nasul Ibad, bahwasanya beliau mengatakan inna fasadal qulubi an sitati asya'a. Sesungguhnya rusaknya hati-hati itu disebabkan 6 perkara. Kalau sudah mengalami salah satu 6 perkara ini, hati kita rusak. Kalau sudah rusak, ada kesombongan dalam hati kita, ada hasud dalam hati kita, ada kebencian dalam hati kita, ada ujub, ada riya dalam hati kita. Apa saja menyebabkan hati kita rusak? Yang pertama ialah yudnibuna biroja'ir rahmah, melakukan dosa dengan harapan mendapatkan rahmat dari Allah. Contohnya gimana? Ketika seseorang itu ghibah, seorang itu bohong, tenang, ntar saya istighfar juga dosa saya kehapus. Ketika zina, ntar saya taubat gampang. Ketika mabuk, masih muda ini, ntar ketika tua baru saya itu taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keterangannya tuh. Kalau melakukan kebaikan akan bisa menghapus keburukan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal baik itu bisa menghapus amal-amal buruk. Jadi ketika melaksanakan maksiat, dalam hatinya timbul, ada apa-apa saya sekarang melaksanakan maksiat, ntar saya taubat. Saya yakin rahmatnya Allah luas, ampunannya Allah luas. Jadi hanya roja dalam hatinya, hanya harapan mendapatkan ampunan, tapi nggak ada khauf, nggak ada rasa takut dalam melaksanakan maksiat. Iya, kalau kenyataannya dia itu setelah melaksanakan maksiat diberi kesempatan buat tahu. Tapi berapa banyak kasus orang yang melaksanakan maksiat, punya harapan ke depannya bisa taubat, bisa melaksanakan kebaikan, ternyata sebelum melakukan itu sudah dijemput nyawanya. Ya, dan umur itu tidak ada yang bisa memastikan, dan akhir daripada kehidupan tidak ada yang bisa memastikan. Seakan-akan ketika kita bermaksiat nanti tobat, kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Contoh sudah kita kaji dalam beberapa kajian sebelumnya. Bal'an bin Ba'uro, kurang alim apa dia pada zaman Nabi Musa, ketika doa langsung dikabul oleh Allah karena mengetahui isim Allah.
Jadi ketika kita berdoa dengan isim a'dzam, doa kita itu langsung dikabul oleh Allah. Nah, ini ulama berbeda pendapat nih ketika kita berdoa dengan menggunakan isim a'dzam. Jadi isim a'dzam itu ada yang mengatakan lafaz Allah itu sendiri. Ada yang mengatakan isim a'dzam itu adalah ya arhamar rahimin. Imam Nawawi yang satu kurun dengan Imam Rafi'i mengatakan bahwasanya isim a'dzam itu ya hayyu ya qayyum. Menurut ulama yang lain adalah ya dzal jalali wal ikram. Bagaimana kemudian kita ketika berdoa pakai semuanya? Ya, ketika kita berdoa di tengah-tengah doa kita tambahin ya Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilaha wahida, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pakai di tengah-tengah doa agar kita mengambil pendapat seluruh ulama, barangkali salah satunya memang benar isim Allah. Jadi ya Allah atau ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Usahakan bacanya semuanya 3 kali. Karena guru kami mengajarkan saat itu ya, baca ya Allahnya 3 kali, ya arhamar rahimin 3 kali, ya dzal jalali wal ikram 3 kali, ya hayyu ya qayyum 3 kali, ditambahkan ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilaha wahida, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, jadi kembali bahwasanya contoh Bal'an bin Ba'urah ketika berdoa itu langsung dikabul oleh Allah. Ilmunya sangat dalam tentang Taurat. Tapi ketika Nabi Musa datang ke kampungnya, kemudian ada hasutan dari beberapa orang di kampungnya dengan mengatakan kalau Nabi Musa datang ke kampung kita akan melecehkan kita, terutama kamu Bal'an bin Ba'urah. Timbul rasa hasut kepada Nabi Musa, kemudian doa kepada Allah agar Nabi Musa dapat celaka. Ngaco sudah. Nabi didoain biar dapat celaka. Anehnya ketika Bal'an bin Ba'urah doa, yang mana dalam doanya untuk mencelakai Nabi Musa, yang keluar dari mulutnya malah doa untuk keselamatan Nabi Musa. Ketika dia doa untuk keselamatan dirinya, yang keluar dari mulutnya adalah kecelakaan untuk dirinya, sehingga Bal'an bin Ba'urah ini wafat dalam keadaan lidah yang menjulur ke dada dan wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Ini orang alim, ilmunya gak usah diragukan, tapi wafatnya tidak bisa memastikan orang. Jadi ilmu itu sekali lagi, ibadah itu tidak bisa memastikan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tapi besar kemungkinan ketika ibadah kita itu istiqomah ditambah dengan sunnah-sunnahnya, besar kemungkinan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Karena contoh kecil seperti ini, kita ujian ya, di sekolah contoh kita ujian. Besok pelajaran apa nih? Pelajaran matematika. Malamnya kita belajar. Besar kemungkinan apa yang kita pelajari besok keluar pas ujian. Tapi kenyataannya ketika kita ujian, ya, malam kita belajar ini, ternyata yang keluar itu. Akhirnya cuma sebagian kecil yang kita bisa jawab. Tapi seenggaknya dengan kita belajar, ada kemungkinan besar kita bisa menjawab ujian di hari esok. Sama persis ketika kita mempersiapkan kita untuk ibadah istiqomah, ya enggak, ditambah dengan baca Qur'annya, ngajinya dan yang lainnya, besar kemungkinan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, contoh lain bar sesok, kurang ibadah apa bar sesok, tapi wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Karena apa? Karena maksiat yang dilakukan oleh dirinya tergoda oleh iblis. Ya, dengan ketika ditawari oleh iblis, perempuan dia nggak mau, membunuh anak dia nggak mau, ditawarin arak baru dia mau. Kalau saya minum arak dosanya kecil ini, ya nggak ada kaitannya dengan manusia yang lain. Saya doang ini kaitannya. Minum, mabuk, setubuhi perempuan tersebut, kemudian membunuh anak tersebut. Jadi jangan sepelekan maksiat. Jadi sekali lagi, ketika kita ingin melaksanakan maksiat, jangan hanya
memunculkan dalam hati kita rasa roja, harapan mendapatkan ampunan nanti itu mah kalau setelah melaksanakan dosa. Contoh kita nggak sengaja melakukan dosa ini, dosa itu, timbulkan rasa roja, rasa harapan yang besar untuk mendapatkan ampunan. Ketika ingin melaksanakan maksiat, yang kita timbulkan adalah rasa khauf, rasa takut. Jangan-jangan yang kecil ini nih membuat Allah murka. Jangan-jangan dengan dosa ini nih yang menjebak penghalang saya masuk ke dalam surga. Itu yang pertama tuh. Jadi sebab rusaknya hati yang pertama, melakukan dosa dengan harapan mendapatkan rahmat. Kemudian yang kedua, penyebab rusaknya hati ialah ya'lamunal ilma wala ya'lamun wala ya'malun. Ya, mengetahui ilmu, paham ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmu. Tahu sholat itu wajib, nggak diamalkan. Tahu puasa itu wajib, nggak diamalkan. Tahu ngomongin orang dosa, tapi dia tetap praktekkan. Tahu bohong itu dosa, tahu khianat itu dosa, tapi ternyata dia Nah, jangan-jangan itu yang sampai sekarang hati kita itu rusak, ya, masih menyimpan kebencian sama orang, menyimpan hasut sama orang, menyimpan kesombongan sama orang, masih menyimpan rasa bangga dalam melaksanakan ibadah, masih ada riya dalam melaksanakan ibadah. Jangan-jangan itu yang kedua tuh, tahu ilmu tapi tidak mengamalkan, ya, karena tujuan daripada ilmu bukan paham ilmunya, bukan. Tujuan daripada ilmu adalah mengamalkan ilmu. Ilmu itu seperti pedang, yang mana senjata atau pedang itu tergantung penggunaannya. Jadi kalau orang itu ngaji dijadikan sebagai tujuan, salah. Karena tujuannya ngaji adalah mengamalkan ilmu. Bahkan Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Bidayahnya, tujuan ilmu tiada lain dan tiada bukan adalah untuk takwa kepada Allah. Dan ketika seseorang doyan ngajinya tapi nggak semakin takut sama Allah, masuk dalam hadis Nabi, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak tambah hidayahnya, tidak bertambah sedikit pun di sisi Allah kecuali jauhnya dari Allah. Jadi apapun yang kita dapat, sekali lagi sedikit demi sedikit diamalkan. Yang biasanya ngomongin orang, ya, setiap hari itu 20 jam, ya, coba kurangin pelan-pelan. Padahal konsepnya dalam bermaksiat harus ditinggalkan secara total, ya. Yang biasanya itu nonton HP, ya enggak? Nonton perkara-perkara yang tidak manfaat sehari itu sampai 8 jam, coba sekarang kurangi pelan-pelan, ya. Karena semakin bertambahnya umur kita, semakin dekatnya kita kepada ajal. Ya, HP kita masih bagus, umur kita sudah berapa nih? 60 tahun, 65 tahun. Beli HP baru, ngaco sudah. Iya. Buat apaan? Ya, apa umur 65 tahun mau joget-joget di TikTok? Iya. Ya paling kita orang tua, ya, pakai HP paling buat apa sih? Buat WA-an ke anaknya, ya nggak? Buat nonton film, ngaco lagi itu udah. Udah cukup waktu muda dulu nonton layar tancap udah cukup. Pagi dulu enak nonton layar tancap, pulang-pulang bawa perempuan. Nah, zaman dulu tuh. Ya, udah sekarang, ya nggak? Dikurangin nonton HP-nya, dikurangin nonton TV-nya, dikurangin makannya. Jangan apa yang dipengen beli. Udah makin rusak kepada tubuh kita itu. Jadi yang kedua, tahu ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Yang ketiga, penyebab rusaknya hati, wa idza amilu lam yukhlisu. Kalau mengamalkan ilmu enggak ikhlas. Pengen dipuji orang, sedekah, ngeluarin 100.000 rupiah. Lihat orang dulu nih, kalau orang nggak ngelongok, nggak mau dimasukin. Kalau mau sedekah subuh, ya enggak? Pagi-pagi masuk masjid Baitur Rahman, ya, pas masuk masjid gak ada orang, tar dulu. Ya, ketika sudah ada 2-3 orang baru masukin sedekah. Pengen dipuji orang, ya enggak? Sholat jamaah pengen dipuji orang. Jadi panitia biar dikata dia yang paling bagusnya.
Ya enggak? Melaksanakan umroh biar dikatakan sudah umrohnya, melaksanakan haji biar dipanggil haji. Ya enggak? Kalau nggak dipanggil haji nggak nengok. Dan gerutu dalam hati, mahal-mahal berangkat haji nggak dipanggil haji. Karena kami ngalamin sendiri waktu itu. Ke warung, Pak Haji memang baru berangkat. Beli pak, nggak ditengok sama dia. Sambil gerutu gitu ngambil barang. Mahal-mahal berangkat haji nggak dipanggil panggil haji. Jadi kalau mengamalkan ilmu tidak ikhlas, maka itu juga menyebabkan hati kita rusak. Nah kemudian selanjutnya ialah wa yakuluna rizqallahi wa la yashkurun. Makan dari rizkinya Allah tapi nggak bersyukur. Makan minum, ya enggak? Dinikmati semuanya yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala tapi nggak bersyukur nikmat tersebut. Saya sudah bilang alhamdulillah, enggak. Tapi kok hati saya masih hasut aja sama orang. Syukur itu ada 3. Asyukru bil jinan, wasyukru bil arkan, wasyukru bil lisan. Yang pertama syukur dengan jinan, hati. Syukur dengan hati caranya gimana? Yakini apapun yang kita miliki saat ini hakikatnya datangnya dari Allah. Sebagaimana firman Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun yang ada dengan kalian dari segi nikmat itu datangnya dari Allah. Jadi yakinin, bukan dari saya punya mobil ini gara-gara kreditin saya. Enggak, saya punya rumah bagus ini gara-gara usaha saya. Repot seperti itu. Sama persis seperti orang Qadariyah yang ketika melakukan apapun meyakini semuanya dari dirinya. Ya. Jadi itu syukur yang pertama, syukur bil jinan, yaitu syukur dengan hati, meyakini apapun yang ada dengan kita semuanya itu datangnya dari Allah sehingga tidak timbul ujub dalam hati kita. Kemudian yang kedua yang paling susah nih, asyukru bil arkan. Syukur dengan anggota tubuh. Syukur anggota dengan tubuh ialah imdoul a'dha'i ala mardatillah, yaitu menjalankan anggota tubuh kita untuk semata-mata mencari ridha Allah. Mata buat melihat perkara yang halal, kuping untuk melihat perkara, untuk mendengar perkara yang halal, mulut mengucapkan perkara yang halal, tangan, kaki, tubuh semuanya bergerak semata-mata untuk mencari ridha Allah. Berarti kalau ketika mata kita itu melihat orang lain dengan pandangan rendah, pandangan hina, berarti sudah kufur nikmat kita. Ketika kita dengerin cerita orang dalam menceritakan orang lain, yaitu ghibah, berarti kuping kita sudah kufur nikmat. Mulut kita ketika ngomongin orang, berarti kita sudah kufur nikmat dengan mulut kita. Memasukkan perkara yang haram ke dalam perut kita, berarti kita sudah kufur nikmat dengan perut kita. Ternyata banyak kufurnya kita dalam segi nikmat. Enggak, terutama mulut nih. Gampang hina orang, gampang cerca orang, gampang ngomongin orang. Maka maklum apa yang dikatakan Nabi, kebanyakan manusia tersungkur dalam api neraka karena sebab lisannya. Iya. Bahkan yang nikmat itu seperti Shahibur Ratib Al-Attas atau Shahibur Ratib Al-Haddad. Ya, ketika ilmunya sudah matang, hafal Quran, hafal berbagai macam hadis, Allah sedikitkan buta matanya. Sehingga dengan matanya tersebut yang tidak melihat secara keseluruhan, akhirnya gak gampang menghina orang. Karena mulut ini bisa berbicara hal yang tidak pantas asal muasalnya dari mata. Pagi mulut kita jahil kan. Dikit-dikit ada orang aneh ngomongin. Ada orang melakukan kesalahan sedikit langsung ngomongin. Nikmatnya seperti itu Habib Umar. Begitu juga muridnya Habib Abdullah bin Awi Al-Haddad. Ketika ilmunya sudah matang, hafal Quran, hafal beberapa ribu hadis beliau. Kemudian matanya dibutakan sedikit oleh Allah sehingga bisa melihat hanya berapa persen dari matanya. Ya Allah, ibadah begitu nikmatnya. Ya, ngajar masih bisa, ibadah masih kuat, sehingga beliau maklum dikatakan sebagai qutbul irsyad wal ibad. Ya enggak, sebagai wali kutub, ya enggak, untuk menunjukkan baik untuk dirinya atau untuk hamba-hamba Allah. Kemudian selanjutnya yang menyebabkan hati rusak selain tadi yang disebutkan ialah wa yadfinuna wa la ya'tabirun. Ya, sebelum itu ya, yang terakhir adalah asyukru bil lisan.
syukur dengan hati, syukur dengan lisan. Itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Ketika 3 hal ini baru bisa kita amalkan dalam keseharian kita, syukur dengan hati, syukur dengan anggota tubuh, syukur dengan mulut kita, dengan lidah kita, baru kita masuk dalam firman-Nya Allah, la in syakartum la azidannakum, baru sebagai dikatakan orang bersyukur, yang mana kalau kita bersyukur nikmat itu senantiasa ditambah-tambah kepada kita. Bahkan pengarang kitab daripada kitab Takrib itu Imam Abi Syuja, beliau umurnya sampai 160 tahun. Kupingnya masih dengar jelas, matanya masih melihat jelas, mulutnya itu sangat jelas. Ketika ditanya oleh murid, wahai guru, kenapa kok anggota tubuhmu sampai umur sekarang itu masih sangat jelas, semuanya masih sehat sempurna? Dijawab oleh beliau, karena dari kecilku aku tidak pernah gunakan tubuhku yang bisa membuat murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjaga tubuh. Artinya apa? Berarti sesuai dengan firman Allah tadi. Kalau kita bersyukur, maka nikmat Allah akan ditambahkan. Kalau kita bisa bersyukur dari anggota tubuh kita aman. Bahkan mulut kita ketika berdoa gampang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya ditambahin. Tapi kenyataannya udah umur 50, 60, kuping rada budek. Iya. Kemudian mulut rada menyon kalau ngomong, mata rada rabun. Nah, mudanya tuh digunain buat apa? Sampai umur 60 tahun stroke. Jangan-jangan sering gebukin orang nih waktu sehatnya. Artinya dengan hal ini kedepannya ayo sama gunain tubuh kita untuk beribadah. Nggak usah menyesali yang dulu, cukup diistighfari. Sekarang tinggal kedepannya bagaimana. Ya, dan kemudian yang terakhir yang menyebabkan hati kita rusak adalah wayadfinuna wala ya'tabirun, ya. Sering menguburkan mayit, menguburkan jenazah tapi tidak mengambil pelajaran. Sering ikut sholat jenazah, menguburkan jenazah sampai makamnya, dalam hatinya tidak ada tuh ya perasaan, oh saya kedepannya bakal begini nih. Dibawa, dimasukkan dalam liang lahat, ya. Gak bisa gerak, gak bisa ini, gak bisa itu, kemudian ditutup dengan tataknya atau dengan bambunya atau papannya, sendirinya, gelapnya. Berarti saya harus bisa menjadikan kubur saya terang benderang. Dengan cara apa? Ibadah. Banyakin baca Qur'annya, banyakin baca surat tabaroknya, terutama sebelum tidur baca surat tabarok. Karena dikatakan dalam satu keterangan, barang siapa yang setiap malam membaca surat tabarok atau surat muluk, maka dia tidak mendapatkan fitnah dalam kuburnya. Dikatakan oleh ulama, maksud fitnah di alam kubur tidak mendapat pertanyaan oleh malaikat munkar dan Masya Allah nikmatnya. Bagaimana rasanya nggak ditanya, malah yang suara malaikat itu lebih kenceng daripada geledek. Nah, kita nggak ditanya tuh. Nah, sebelum tidur atau malam hari jangan sampai meninggalkan membaca surat tabarok atau surat al-muluk. Mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini kita terus diberikan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomah di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus diberikan taufik dan hidayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusan kita, dihilangkan kesusahan kita, disembuhkan dari seluruh penyakit-penyakit kita, dilunasi hutang-hutang kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta dalam keadaan sehat walafiat. Dan apabila sudah tiba masanya, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Wa'afana ya rahman wa'afani rahim wa'afani karim irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah bisiril Fatihah bi haqqi man munzilat al-Fatihah. Iqbal du'ana wa la tukhaib rajana wa asin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khazyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Da'wahum ya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan nantinya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.